Oke guys, di episode kali ini kami akan membahas tentang hal-hal gaib yang ada di seputaran kita ya, Pak Dino. Jadi kita akan mengulas sampai tuntas mengenai tentang apa saja atau ada apa saja di sekeliling kita. Untuk lebih jelasnya mungkin Dego jadi paham untuk makhluk-makhluk seperti itu. Dia lebih sering bertempatnya di mana sih? Oh, kalau misalnya kita menanyakan mengenai tempat sih baik sebenarnya banyak sebenarnya untuk tempat-tempat sendiri. Ya, taruhlah orang-orang umum mungkin pada awalnya sih berpikirnya seperti di kuburan pasti banyak. Ya namanya jin pasti ada dimanapun. Sampai di toilet sekalipun juga pasti ada. Tapi kan mayoritas itu banyaknya mereka itu menyukai tempat-tempat yang lembab. Contohnya? Contohnya, nah misalnya gini, rumah yang sudah lama kita kosongkan itu pasti lebih mistis daripada rumah yang sering kita tempati. Karena itulah itu jadi tempat tinggal mereka sebenarnya. Oh. Banyaknya seperti itu ya, misalnya kayak hutan-hutan itu kan lebih condong ke lembab, makanya mereka lebih condong jin-jin itu lebih banyak tinggal di tempat seperti itu. Oh, kalau untuk jenis makhluknya, kalau menurut lu kok gimana sih kalau jenis-jenis makhluknya kan? Kalau gua dengar sering kalau orang cerita gitu kayak ada penampakan kayak kunti lah, pocong lah, tuyul lah. Kalau menurut lu, kalau untuk sosok yang ada di dalam rumah tuh seperti apa sih jenisnya? Kalau sebenarnya makhluk seperti apa yang ada dalam rumah itu biasanya dipengaruhi oleh sejarah rumah itu sendiri deh. Oh, jadi sebelum misalnya kan lu tinggal di situ, tapi sebelum lu tinggal ada sejarahnya di situ. Ya, lebih tepatnya sih sebenarnya gini. Suatu rumah itu atau suatu tempat itu pasti memiliki sejarah. Entah itu dulu menjadi tempat saya. Misalnya gini, gue kasih contoh. Kalau misalnya rumah Belanda, makanya kenapa mayoritas yang ada jin di situ menyerupai noni-noni Belanda. Nah, mereka itu berpacu atau misalnya mereka itu rata-rata ada hubungan dengan sejarah sebenarnya. Nah, makanya, nah kenapa ada makhluk yang menyerupai kuntilanak, menyerupai genderuwo. Nah, itu ada sejarah di situ. Entah dulunya itu berupa hutan yang dulu situ adalah pemukiman dia sebenarnya. Oh. Nah, seperti itu sih, lebih tepatnya seperti itu. Tapi kok gua jadi merinding gua ya pas lu ngomongin noni-noni Belanda ya. Sebenarnya sih gini, Bek. Sebenarnya karena menurut gua ya, kalau saat sama aja kayak gini, saat gua ngomong sama lu, pasti lu nengok. Iya. Nah, itu pula yang terjadi sama mereka. Oh, berarti bisa aja ada di sini. Nah, karena di lingkungan kita itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Iya, soalnya merinding gitu. Iya, pasti Bek. Kita bersinggungan. Karena ya kita hidup kan nggak sendiri, nggak manusia sendiri, karena kan manusia itu diciptakan dengan banyak ada tumbuhan, ada hewan, dan ada jin. Oh ya, untuk lu pernah ngalamin nggak hal-hal mistis, mungkin lebih tepatnya yang paling lu nggak bisa lupain itu pengalaman lu digodain atau lu mimpi atau lu jumpa langsung? Awal-awal sih sebenarnya saat gua kenal sama dunia begini sebenarnya. Ya saat gua masih SMP dulu ya, gua nggak ngerti. Kalau kata orang zaman, kalau kata orang tua dulu kali ya, apa sih yang kalau mimpi itu kita kayak ditiban, pasti hampir semua orang pasti pernah ngalamin kayak gitu kan. Nah, maksud gue yang kayak begitu itu pengalaman mistik gue pertama, dan akhirnya gue jadi tertarik, ini ada apa sih sebenarnya, dunia mistik itu seperti apa sih. Nah, situlah gue mulai banyak bertanya, gue mulai banyak mencari tahu lah tentang hal begitu. Bukan karena gue, maksudnya dalam arti gue ingin menduakan Allah, enggak, karena gue pengen tahu makhluk apa sih yang diciptakan oleh Allah, iya, yang sebatas gue bisa tahu. Iya. Kalau untuk jenis kan suka dengar tuh katanya kalau ada genderuwo itu katanya hawa kita badannya jadi panas. Kalau menurut lu seperti apa sih kalau genderuwo itu? Kan sebenarnya kalau kayak yang gue pernah alami ya, kalau makhluk yang mirip kayak sebangsa kayak genderuwo, kuntilanak, emang dia itu lebih condongnya ke lebih negatif lebih sebenarnya. Atau kalau wujudnya gimana sih?
Ya rata-rata sih genderuwo yang gua pernah lihat itu ya mereka berbulu Kayak tarik. lebih Tapi kayak rata-rata nggak semua besar, ada juga yang kecil ada. Mereka juga punya dunia sendiri, mereka punya pasar sendiri, mereka punya perumahan sendiri. Oh jadi mereka juga sama seperti kita berarti ya? Ada Dunia mereka sama keluarga. kita tuh bertempelan. Oh iya benar, gue pernah dengar lagi gue SD itu di salah satu mall gue pernah ngelihat ada anak genderuwo. Tapi itu disebutnya tebo. Emang di sininya berbulu, tapi gue nggak tahu itu anak genderuwo atau bukan. Iya kan ada rumornya begitu. Nah, Karena ya kalau banyak ceritanya di masyarakat kan yang namanya genderuwo itu lebih nafsunya lebih besar ya. Nah, ya nafsu. Sampai bisa memperkosa wanita, menyerupai suaminya. Allahu a'lam lah kalau menurut gue sih, tapi memang yang gue tahu memang yang paling sering bersinggungan sama manusia itu ya kuntilanak dan genderuwo yang paling umum lah untuk Yang masyarakat. lebih dominan ya. Nah, untuk masyarakat Indonesia sendiri lebih condongnya ke situ. Tapi gue pernah dengar kalau ada yang gendut ya. Banyak sih, ada yang gendut, ada yang kurus. Ada yang gendut ya? Ada Gendut sipit gitu. Gendut sipit itu berbulu. Iya, itu Ada. Ya, soalnya gue pernah dengar gitu genderuwo itu ya ada yang setinggi plafon lah. Ada sebenarnya. Tapi kan kalau gue pribadi gue belum pernah ngalamin lihat genderuwo, tapi kalau buat ngalamin merinding ya sering gitu. Iya. Maksud gue tapi dari antara semua itu ya menurut gue ya gue pribadi ya. Ya. Untuk yang paling serem itu kalau ketemunya tuh yang wujudnya dari kayak pocong. Nah itu menurut gue mungkin lebih menegangkan menurut gue. Oh iya, gue pernah dengar tuh masalah pocong. Kalau pocong itu katanya suka ngeludahin, bener apa enggak sih? Ada cerita yang pernah beredar di lingkungan gue sih, katanya kalau diludahin itu bau bangke atau diludahin itu bau siang. Gue sih nggak pernah ngalamin, tapi cerita di luaran seperti itu. Maksud gue sih, gue belum tahu karena gue belum pernah ngalamin gitu diludahin namanya pocong gitu maksud gue kan. Tapi kalau untuk lo itu tempatnya berarti dominan mereka itu lembab, kosong. Kalau Dan nggak didiemin ya, yang pasti itu nggak tinggalin yang pasti. Oh jadi pokoknya lokasi itu dingin lah. Nah lebih tepatnya kayak gitu Pak. Soalnya kan kalau hawa manusia kan panas. Nah Mungkin kalau nggak ada hawa panas mereka lebih dominan di tempat itu. iya maksud gue gini loh, saat mereka bisa menampakkan diri ke manusia, yang gue pernah sering ngobrol sama orang yang mungkin lebih berpengalaman dari mereka bilang tuh mereka tuh apes. Kalau mereka bisa dilihat secara mata jasmani kita, mereka lagi apes. Tapi kan si manusianya juga apes lari kadang. Nah, Karena itu ada yang jadi ya kan celaka. karena sifat dasarnya manusia kan takut itu kan sebenarnya Oh, cara iya. otak kita buat melindungi diri dengan cara lari sebenarnya begitu. Kalau pribadi lu kok kalau lu ngelihat makhluk seperti itu kayak pocong, genderuwo atau kuntilanak, lu lari apa lu kejar itu? Kalau gua sering bersinggungan dunia itu, tapi kalau mereka kondisi yang mengagetkan siapa sih nggak kaget? Tiba-tiba lu lagi menengok ke belakang tiba-tiba genderuwo depan muka lu, pasti lu kan refleks lu buat kabur maksud gua. Tapi setelah itu berpikir ngapain gua kabur? Siapa tahu ada hal yang ingin disampaikan entah karena kan mereka itu siapa tahu ada niat baik untuk memberitahukan misalnya ini ada yang mau niat jahat ke rumah kamu mungkin seperti itu kan. Tapi mungkin secara fisiknya kita kaget terlebih dahulu gitu maksudnya gitu baik. Tapi gue sering dengar lah di teman-teman atau saudara katanya masalah setan itu bisa ngasih nomor saya buat hal-hal yang kayak gitulah. Itu bener apa bohong sih? Kalau menurut gua ya sebenarnya sih faktor keberuntungan ya, sebenarnya benar. Tapi bener itu. Ya sebenarnya kan sifatnya setan sendiri kan menjebak manusia. Nah, Pertama kali mungkin dikasih benar. iya. Mungkin ketiga kalinya apes sampai wah dia kasih 1.000 menang 2,5 juta. Misalnya kayak Toge. Ya, Dia dikasih kalau kata orang tuh kan ngimpo. Iya. Dikasih menang 2,5 juta. Wah, pasang 1.000 menang 2,5 juta. Dia pasang 10 juta. Ternyata pas pasang 10 juta kalah. Iya saya. Kan tujuannya menjebak kata gua. Berarti yang bodoh manusia. Manusianya yang bodoh. Kalau masih ngikutin. Nah. Ada juga teman gitu yang gemuk ngikutin jalur seperti Orang itu. gendut ya pasti. Iya. Oh iya gua tahu banget orang gitu. Kadang dia suka ikut sama rekannya, kadang suka duduk di bawah pohon ngapain. Oh ngimpo. Iya, oh gitu. iya benar. Itu benar itu. Gua tahu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir si teman itu gendut itu bawa inisialnya Haji pasti.
nggak tahu gue ya dia bukan ya. Bukan gendut ya. dia bawain kayak daging, nasi, telur, kopi, pisang. Bunga tujuh rupa. Coba kalau dipikir kalau dibawa ke rumah bisa kenyang gitu. Bisa kenyang maksud gua. Toh juga nggak habis. Mereka juga ada kan makan sarinya doang. Nah, kalau jadi kalau menurut lu itu makanan itu buat apa sih sebenarnya kalau di bawah pohon? Sebenarnya balik lagi sama adat istiadat sebenarnya. Karena kan orang Indonesia itu lebih condong ke budaya sebenarnya. Budayanya Indonesia itu kental. Nah, karena asal usulnya negara kita itu mayoritas dulu tuh Hindu kan. Oh iya. Dulu itu. Nah, Hindu itu kan lebih condong ke sesajen atau apa, dan sebenarnya sih balik lagi konsepnya, kita itu menduakan atau enggak sebenarnya kan, kita cuma saling menghargai. Kalau misalnya gitu, gue ngerokok misalnya, bro kita ngerokok bareng, kita tahu di sekitar kita ada yang begituan, bro kita ngerokok bareng, tujuannya cuma saling menghargai aja. Oh iya, contohnya di sekitaran kita juga ada mungkin yang lagi ngerokok cuman dia cuek aja. Nah itu ya mungkin di sampingnya ada yang ngeliatin, dia nggak sadar gitu. Oh iya, gue cuma pengen ngebahas untuk lokasi saat ini gitu, tempat kita pertama bincang-bincang lah. Menurut lu di lokasi ini seperti apa sih? Kalau lokasi saat ini menurut gue cukup aman ya. Aman ya? Tapi ya paling ya yang kata gue tadi sempat kita ngobrol sebelum kita mulai ya. Iya. Ada anak kecil ya mungkin ya berhubungan sama zaman dulu rumah ini ya sekolah larian di sini. Rumah ini sih cukup mungkin tempat kita buat syuting sekarang itu mungkin nyaman ya buat gue ya, karena untuk investigasi sendiri nggak terlalu kerasa untuk gue, karena kan mereka pasti bentrok kan secara langsung, mereka punya aura, kita punya aura, secara langsung ya kita pasti saling tekan menekan kan, tapi di sini enak sih gue. Oh iya. Tapi kalau lu pribadi lu emang dari dulu bisa merasakan, bisa melihat atau bisa kayak ngebaca situasi gitu? Ya mungkin awal-awal sih ya mungkin karena turunan kan. Turunan. Aku awalnya turunan. Oke. Gue pertama cuma bisa merasakan, belajar menebak-nebak ini apa nih. Tapi akhirnya gue perdalam dan akhirnya ya sekarang bisa dibilang ya cukup bisa, maksud gue nggak ahli maksud gue, tapi gue cukup bisa. Ya minimal gue bisa menggambarkan di lingkungan ini tuh ada apa sih sebenarnya. Gitu loh, sampai ke wujud-wujudnya gitu. Minimal menggambarkan minimal. Tapi kalau misalkan lu ngelihat sosok makhluk itu ngerasa risihnya sih, atau wah itu orang, maksudnya si makhluk itu juga bisa membaca lu kan sih? Iya, itu pasti. Karena kan gini, saat gua kayak ngeliatin teman gue yang hidup misalnya, teman gue yang hidup ini saat gua ngomongin begini aja pasti dia nengok gua. Sama seperti itu. Iya. Lu ngerti kan? Paham. Dia sadar gua lagi ngomongin dia. Dan dia pasti ngeliatin itu. Nah, maksud gua kayak gitu. Nangkep. Ngerti kan maksud gua? Itu contoh yang paling gampang ya kayak gitu. Tapi gua dulu pernah ngalamin gitu, kayak kok setan bisa menyerupai nyokap gua sendiri gitu. Lagi masak, cuman emang kan gua kalau kata nyokap jangan tidur di bawah juhur lah, sebelum juhur. Nah gua tidur, bangun jam 1. Nah jam 1 itu gua ngeliat nyokap lagi masak. Terus gua panggil, "Bu, lagi masak." Dia diam aja. Gua masuk kamar, keluar lagi, nyokap baru masuk pintu depan. Gua tanya, "Ibu bukan tadi masak?" "Ibu baru dari pasar." Kok bisa sama ya gua ya wujudnya? Ya mungkin faktor utama ya karena mereka pengen berkenalan dengan lu, baik nomor utamanya. Biar lu tahu oh ada mereka loh sebenarnya. Iya. Gitu. Mungkin lu nggak pernah, kalau kata orang nggak pernah assalamualaikum kali ke mereka. Bro gimana kabarnya? Lu mungkin nggak pernah begitu kali ke mereka. Iya, emang kalau sejarah rumah gua sih dulunya emang rumah Belanda. Dulu pernah dilihat juga lah sama orang pinter lah. Katanya ada orang Belanda juga. Apa? Bukan yang gendut kan temennya? Bukan, orang Belanda itu cantik, enggak gemuk gendut. Bukan yang gendut ya. Iya. Tapi kalau yang diceritain sama orang pinter itu, orang Belanda itu kok pakai kebaya ya seringnya. Penasaran gue pengen tahu kenapa orang Belanda itu mewujudkannya pakai kebaya terus. Nah sebenarnya sih bisa jadi karena saat kan
dia itu bisa jadi kan dia mungkin menggambarkan apa yang dia suka saat itu. Mungkin Oh itu jadi bukan dia dulu meninggalnya pakai kebaya. Nggak selalu seperti itu. Oh iya iya paham. Mungkin karena dengan menggambarkan kalau dia tuh emang benar suka dengan budaya Indonesia mungkin saat. Oh dulu zaman perang. Sama aja kayak kita, kenapa kita pengen pakai baju hitam? Karena mungkin suka pakai baju hitam. Sama Iya, mungkin kayak gitu. Gue juga. Entah kuntilanak baju yang putih, gue nggak tahu masa dia pakai baju kebaya kan nggak mungkin gitu maksudnya. Gue sih pengen sih mengulas kenapa terjadinya kuntilanak, terus genderuwo atau pocong lah, mungkin nantilah di episode selanjutnya. Ya. Jadi kita sekarang gue cuma pengen tahu intinya di sekitaran kita, terus lingkungan apa aja sih yang biasa mereka singgahi gitu kan. Udah jelasin juga sama lu bahwa maksudnya kayak tempatnya lembab gitu kan. Iya, banyak faktor sebenarnya. Ya, anggaplah kita itu saling mengetahui. Ya begini loh, kita nggak pernah tahu ada apa misalnya gitu di tempat kita, tapi ada kalanya memang kita harus saling menghargai. Kalau kata kebebasan, kalau kata orang tua dulu jangan buang air di tempat, jangan buang air panas di tempat saluran. Iya sering itu gue dengar. Jangan buang sop. Jadi sih sebenarnya inti dari semua omongan orang tua itu ini ya, saling menghargai, jangan melakukan segala sesuatu secara sembarangan. Jadi ya gitu, ada aturannya. Jadi orang tua tuh begitu sih. Ada maksudnya sih sebenarnya. Berarti kita juga ya harus, ya intinya mah kita harus ya saling menghargai aja ya setiap tempat. Itu nomor satunya, Bang. Terus ada saudara juga gitu, dia kalau ketempelan itu seperti apa sih? Pernah dengar gua istilah ketempelan gitu. Gua juga sering nemuin yang kayak gitu juga. Sebenarnya kan itu dari sifat jinnya sendiri ya, dia mau mengganggu manusia, Bang. Mungkin ada kelemahan dari manusianya yang mungkin kekosongan itulah yang dimanfaatkan oleh jin. Karena kan dia pengen mungkin ya, dia mau ngerasain hidup lagi seperti apa sih. Dia mau makanya rata-rata tuh yang gampang, kalau kata pribadi tempelan itu rata-rata orang yang kosong. Oh iya. Tapi bener ya bisa sampai kemasukan, bisa. Nah itu masalah kemasukan ya, kayak kesurupan lah istilahnya. Jadi itu tuh benar-benar makhluk gaib yang masuk ke badan kita, atau kita ada pikiran atau pikiran tekanan batin sih. Nah sebenarnya dua hal yang lo bilang itu saling berkaitan, Bang. Oh. Dua hal itu tuh diawali oleh pikiran kita yang tadinya kosong, pusing, akhirnya itu dibaca oleh makhluk yang ada di sekitar kita. Nah, itulah yang akhirnya mereka tuh mengisi kekosongan itu ya, mereka bisa masuk. Mungkin juga kan dari teman-teman lu mungkin pastilah punya pengalaman gitu kan, teman-teman lu juga pastilah punya pengalaman mistik atau didatangi setan. Yang gendut bukan temannya? Oh jangan ngebahas yang gendut terus, yang gendut. Oh jangan gendut lewat dulu ya? Enggak, kadang yang gendut suka baperan. Oh iya jangan, berarti kita jangan bahas ya. Iya itu di kartu di lewat dulu. Lu bahas yang gendut kan. Sampai mana tadi? Aduh. Di rumah kan? Gue kalau ngobrol Gue kalau bahas soal mistik itu paling senang sih, jadi gue tahu gitu. Jadi gue kalau kemana-mana juga, kalau lu udah jelasin tempatnya seperti itu, kita nggak boleh gitu. Jadi gue juga ya mungkin kemarin gue pernah nggak sopan sama mereka juga kan. Iya. Contohnya sih ya sedikit kayak buang air panas gitu kan. Mungkin gue nggak akan lakuin lagi lah, mungkin takutnya siram. Iya, gitu. kayak kita masuk ke daerah baru, ya kita apa susahnya cukup ya assalamualaikum lah, kita saling menghargai aja, salam sapa maksudnya gitu. Oke. Ya ini ya saling menghargai aja, kuncinya dari semua itu. Oh iya kok ini masih ada yang ganjel nih, gue pengen tanya sama lu pernah nggak sih ngelihat kan ada tuh istilah punya ilmu gitulah. Lu pernah nggak sih ngelihat, misalkan contohnya gue lah, gue punya ilmu nih, terus lu ngelihat katanya kan kayak ada pendamping, lu pernah ngelihat gak? Gue pengen tahu itu masalahnya begitu. Kalau kita ngomongin masalah pendamping atau misalnya gue pernah lihat nggak, kalau dibilang pernah lihat, gue pernah lihat dan sering gue lihat. Soalnya rata-rata orang Indonesia itu atau misalnya pedagang deh, mereka rata-rata kan mereka suka paranormal lah, minta panglaris lah, minta susuk lah apa, itu kan punya aura sendiri maksud gue yang
cenderung tuh ada tujuan di belakangnya. Nah itu kadang-kadang tuh suka menampakkan kalau aura itu kan dalam bentuk asap lah, kalau kita secara awam itu kan melihatnya bentuk asap. Kalau pendamping itu kan rata-rata mereka menyerupai apa yang mereka inginkan. Misalnya gini, si pendamping itu lebih condong ke misalnya jawara, misalnya tampilannya seperti jawara. Nah seperti itulah mereka berparas, berperawakan seperti jawara. Tapi itu bener gak sih bentuknya jawara gitu? Nah sebenarnya gue pengen tahu nih. Kalau gue ditanya bener atau enggaknya sih sebenarnya balik lagi. Oh iya. Kita harus melihat lebih dalam deh. Kadang-kadang jin itu kan bisa menyerupai Nah, aja itu. sebenarnya. Mereka berwujudnya di tampilan kita ngeliatnya, oh kita punyanya misalnya jawara nih, atau misalnya kita seperti pahlawan siapa. Nah itulah sebenarnya apa cuma setan yang menyamar menjadi itu kan sebenarnya. Oh iya. Terus ini kok ada punya ciri-ciri khusus gak sih? Misalkan oh itu orang punya tuh kayaknya punya pendamping. Ada gak sih ciri-ciri khususnya dari mungkin entah dari mata, entah dari sikap dia gitu, ada gak sih ciri-ciri khususnya? Sebenarnya namanya rata-rata orang yang punya pendamping itu pasti pendampingnya itu memiliki dorongan ke orang yang Apa mungkin sifatnya dia ngikut ke kita, apa kita ngikut ke secara nggak langsung pasti sifat dia ikut ke kita. Oh, contohnya misalnya kalau kita punya pendamping kayak macan, mungkin kita lebih cenderung ke macan apa? Dia lebih cenderungnya ke lebih arogan, lebih keras. Oh iya iya, pokoknya sifat-sifat macan lah. Ada beberapa sifat dia pasti ya secara halus tuh kita ikut di dalamnya. Oh iya. Ada nih pertanyaan gua, tapi lu jawabnya jujur aja. Kalau lu itu punya pendamping gak sih sebenarnya? Soalnya kalau kata teman gua sih lebar yang si gendut itu ya. Lu punya, cuman katanya lu suka pura-pura gitu. Ada lah, gua bisa, tapi ya itulah adalah rahasia lah. Biar nanti kita ungkapkan ke depan. Oh iya benar. Iya lah jangan cerita. Biar bisa mulai gitu. Tapi kenapa ya kalau si gendut itu suka ngomongin lu katanya lu gini-gini gitu? Segitu itu mungkin kita cuma batin kali gitu. Tidak kali. Jiwa coba. Tapi kok kita ngomong gitu kok gue kayak merasa yang ada yang lainnya di situ di depan. Itu sebenarnya karena menurut gue enggak sih, kayak bilang tadi saat kita ngomongin saat kita ngomongin si lebar pasti pusatnya ke kita langsung. Oh dia ngomongin gua. Nah seperti itulah saat tapi yang tadi lu ngomongin ada anak kecil ada saat ini. Ada saat ini. Untuk posisinya Depan. Dia nggak akan berani masuk. oh, tingginya Setengah pintu ini kali ya. setengah pintu. Setengah pintu. Tapi dia cuma ngeliatin gitu. Mungkin aneh kali ya, ada apa ini biasanya sepi mungkin ya. Iya. Punten ya dek, ini numpang main Numpang syuting, numpang cari uang. Tapi untuk muka terusnya wujudnya dia lu bisa jelasin benar jelas atau enggak? Kayak puncak aja udah kayak puncak, kepala botak. Ini lebih condong Tuyul? Bukan tuyul. Lebih kayak koren kali ya, lebih kayak koren anak kecil gitu. Kembaran. Lebih mirip kayak gitu. Oh iya. Oh gua pernah dengar koren tuh. Nah, lebih kayak gitu. Untuk makhluk yang tadi lu udah ceritain itu sebenarnya mereka itu lebih ke merugikan atau menguntungkan rumah tersebut sih? Sebenarnya kalau dibilang merugikan itu secara nggak langsung ya. Oh. Kalau kita ngomongin masalah merugikan, karena sifat dasarnya manusia kan itu takut. Saya rata-rata tuh manusia itu takut dengan makhluk yang begitu. Lu takut gak lu? Kalau lihat depan muka ya gue takut, aku kabur. Jadi gitu. Intinya saat mereka nggak mengganggu, ya mungkin ada kalanya yang kayak lu bilang tadi, nyokap lu tiba-tiba menyerupai nyokap lu. Oh iya. Nah, lu takut. Nah sebenarnya merugikannya lebih ke saat mereka lagi menampakkan diri. Nah itulah sebenarnya. Tapi kalau mereka lagi nggak menampakkan diri ya semuanya ya baik-baik aja, nggak ada masalah sebenarnya. Karena ya kita punya dunia masing-masing. Dimensi kita sama dia beda aja. Frekuensi kita beda sebenarnya. Ini gitu sih. Oh iya nih gue nih, gue
gue pengen nanya nih, terakhir, tolong lu jawab sampai beres ya, ini perihal masalah teluh. Gue pengen tahu. Ekstrim banget. Iya, makanya gue penasaran banget sama yang namanya teluh itu tuh seperti apa sih, terus bentuknya kalau masuk ke dalam rumah tuh bentuknya seperti apa, gue pengen tahu. Kalau terus sih gue tahu banget. Nah, jelas Gue tahu dong. lah. Tapi kalau gue ceritain sekarang, durasi itu bakal panjang. Kalau gue sih lebih pilih kita cerita di episode 2 aja nanti. Oh, jadi buat episode kali ini lu nggak mau jawab nih masalah. Nah, biar penonton juga jadinya kan penasaran, jadi mau nonton kita lagi. Gitu. Oh, jadi next episode lah Ya, baru lu bisa ceritain. gue sih lebih pilih gitu aja. Waduh, guys. Sorry. Waduh guys, gimana nih Diego nggak mau ngejelasin masalah teluh, padahal kita sama kalian tuh yang lagi nonton penasaran pasti masalah teluh, bro. Kita pending dulu lah di episode 2. Nanti tinggal tunggu aja. Gimana? Waduh, penasaran sih sebenarnya, berarti gimana ya enaknya ya? Soalnya itu butuh waktu yang panjang buat cerita. Berapa hari sih? Panjang banget. Oke bro, pokoknya berarti masalah teluh kita sambung di next episode aja ya. Siap. Pokoknya buat kalian yang masih penasaran, pantengin terus channel podcast misteri, cerita santai seputar soal hal-hal gaib kali ini. Biar mereka penasaran. Kalau kita habisin diri, udah cukup sampai sini aja biar panjang. Oke, buat kalian yang masih penasaran, pokoknya pantengin terus channel podcast misteri,